Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Lydia Sianipar. Di video ini, saya mau menjelaskan tentang prinsip komunikasi 7C dan struktur komunikasi perkantoran. Kenapa topik ini penting? Karena di dunia kerja, komunikasi itu adalah kunci. Kalau kita bisa berkomunikasi dengan baik, pekerjaan jadi lancar, hubungan antar karyawan juga lebih harmonis. Bagian pertama yaitu prinsip 7C. Sekarang kita bahas dulu apa itu prinsip 7C. Jadi 7C itu adalah 7 hal penting supaya komunikasi kita bisa berjalan dengan efektif dan nggak salah paham. Yang pertama yaitu clarity atau kejelasan. Pesan yang kita sampaikan harus jelas, jangan bertele-tele. Contohnya, kalau kasih tugas ke teman kerja, jangan bilang nanti ya bantu urus data itu. Tapi bilang aja langsung, tolong urus data absensi bulan Oktober dan kirim sebelum jam 3 sore. Nah, itu jelas dan mudah dimengerti. Yang kedua, concise atau ringkas. Kita harus bisa ngomong to the point, tapi tetap sopan. Karena di kantor, waktu itu sangat berharga. Yang ketiga, concreteness atau pesan yang nyata. Jangan pakai kata-kata yang kabur. Misalnya, jangan cuma bilang penjualan bagus, tapi bilang penjualan bulan ini naik 15% dibanding bulan lalu. Itu lebih konkret. Selanjutnya ada concreteness, artinya pesan harus tepat, baik itu dari segi kata, data, maupun ejaan. Kesalahan kecil bisa bikin arti berubah. Yang kelima, courteous atau sopan santun. Walaupun udah akrab sama rekan kerja, tetap jaga kesopanan. Gunakan kata tolong, maaf, dan terima kasih. Hal kecil tapi penting banget buat suasana kerja yang baik. Yang keenam, consideration. Artinya, kita harus memperhatikan perasaan dan posisi orang lain. Kalau mau ngasih kritik, sampaikan dengan cara yang sopan dan membangun, bukan nyalain. Dan yang terakhir, completeness atau kelengkapan. Pesan yang disampaikan harus lengkap. Jangan setengah-setengah supaya penerima pesan bisa langsung paham tanpa harus tanya-menanya lagi. Bagian kedua, struktur komunikasi kantor. Nah, di dalam kantor itu ada 2 arah komunikasi utama. Yang pertama, komunikasi ke atas, yaitu karyawan menyampaikan sesuatu ke atasan, misalnya laporan kerja, ide, atau saran. Yang kedua, komunikasi ke bawah, yaitu dari atasan ke karyawan, biasanya berupa instruksi, arahan, atau pemberitahuan. Nah, 2 arah komunikasi ini harus berjalan dengan baik dan tentu saja tetap pakai prinsip 7C. Jadi, pesan dari bawahan ke atas maupun dari atasan ke bawah bisa sama-sama dipahami dengan jelas. Bagian ketiga, contoh praktik. Sekarang saya kasih contoh ya. Misalnya, saya adalah staf administrasi dan mau laporan ke atasan. Saya bisa bilang begini, "Selamat pagi Pak, ini laporan kegiatan minggu lalu yang Bapak minta. Semua data sudah saya rekap dan saya tambahkan tanda tangan dari bagian keuangan. Mohon Bapak periksa apakah sudah selesai." Dari situ kita bisa lihat ada prinsip 7C yang dipakai, pesannya jelas, sopan, lengkap, dan konkret. Lalu contoh komunikasi. Misalnya dari atasan ke karyawan. Tolong update data absensi bulan ini sebelum rapat hari Jumat ya. Pastikan semua nama karyawan sudah lengkap. Pesan itu singkat, jelas, sopan, dan mudah dipahami. Jadi 2 arah komunikasi tetap jalan dengan efektif. Penutup, jadi kesimpulannya komunikasi yang baik di kantor itu harus mengikuti prinsip 7C dan sesuai dengan arah atau struktur komunikasinya. Kalau setiap karyawan menerapkan hal ini, pasti pekerjaan jadi lebih teratur, cepat selesai, dan hubungan antara karyawan juga makin solid. Sekian dari saya. Terima kasih sudah menonton. Semoga penjelasan ini bermanfaat
dan bisa diterapkan di tempat kerja. Sampai jumpa, Shalom.